Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas A. Di sini kami akan mensimulasikan praktek mediasi di mata kuliah arbitrase dan penyelesaian sengketa. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Desti Putri Aulia dengan NIM 2211243298 selaku mediator. Perkenalkan, nama saya Jihan Natira dengan NIM 2211104320035 berperan sebagai penasehat hukum dari pihak pemohon. Halo, saya M. Jordi Bima Sakti. NIM saya 22111043213. Saya berperan sebagai pemohon. Perkenalkan, nama saya Siskawati Melinda Rivianti dengan NIM 22110432054. Saya berperan sebagai pihak dari termohon. Nama saya Tri Auli Akbar dengan NIM 2211104322195. Saya berperan sebagai penasihat hukum termohon. Duduk perkara Nutur INC adalah pemilik asli merek internasional Happy Baby. PT Organik Semesta selaku distributor di Indonesia mendaftarkan merek tersebut atas nama pribadinya tanpa izin. Gugatan Nutur INC menggugat pembatalan merek tergugat karena memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan etikat tidak baik, memanfaatkan posisi distributor. Pembelaan tergugat mengklaim gugatan daluarsa dan merasa mendaftarkan secara sah karena tidak ada larangan eksplisit bagi distributor. Nutur INC menemutlak merek PT Organik Semesta dibatalkan terbukti menyerobot hak miliknya prinsipnya sendiri. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Desti. Di sini saya bertindak sebagai mediator dalam penanganan perkara kali ini. Saya ditunjuk untuk membantu para pihak dalam proses mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kali ini kita akan menjalankan tahap 1, yaitu pembukaan dan pertemuan bersama di Kantor Pusat Mediasi Nasional pada tanggal 13 Januari 2025. Di sini perlu saya sampaikan sejak awal bahwa posisi saya di sini adalah netral dan tidak memihak pihak siapapun. Saya tidak memiliki kepentingan apapun dalam hasil akhir mediasi ini, dan saya tidak berwenang untuk memutuskan suatu perkara. Tugas saya di sini semata-mata membantu para pihak untuk berkomunikasi secara efektif, memahami kepentingan masing-masing, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama. Saya juga ingin menegaskan bahwa seluruh proses mediasi ini bersifat rahasia dan apapun yang disampaikan dalam forum mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, kecuali ditentukan lainnya oleh peraturan perundang-undangan. Sebelum kita memasuki pembahasan pokok perkara ini, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu peraturan dan tata cara mediasi agar proses yang kita jalani memiliki pemahaman yang sama dan berjalan dengan tertib. Pertama, mediasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela. Artinya para pihak hadir dengan itikat baik untuk mencari penyelesaian damai tanpa paksaan. Saya berharap seluruh pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan kooperatif sepanjang proses ini. Kedua, proses mediasi bersifat rahasia. Segala keterangan, pernyataan, maupun dokumen yang disampaikan dalam mediasi, baik dalam pertemuan bersama maupun dalam sesi kaukus, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga, saya sebagai mediator bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun. Saya tidak berwenang menulis perkara dan tidak memberikan penilaian hukum atas apa yang benar ataupun salah. Peran saya adalah memfasilitasi komunikasi, membantu memperjelas kepentingan para pihak, serta mendorong tercapainya kesepakatan. Keempat, mediasi ini setiap pihak diberikan kesempatan yang sama dan seimbang untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, saya mohon agar setiap pihak berbicara secara bergantian, tidak memotong pembicaraan, serta menjaga sikap dan bahasa yang sopan. Yang kelima, apabila diperlukan, saya dapat mengadakan kaukus. Segala hal yang disampaikan dalam
pertemuan kaukus kepada pihak lainnya apabila telah mendapat persetujuan dari pihak bersangkutan. Keenam, setiap kesepakatan yang dicapai dalam mediasi ini hanya bersifat mengikat apabila dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Sebelum itu, seluruh usulan atau opsi penyelesaian masih bersifat terbuka dan mengikat. Dengan memahami ketentuan ini, saya berharap proses mediasi dapat berjalan tertib, efektif, dan berorientasi pada solusi. Apakah penjelasan ini dapat dipahami dan disetujui oleh Bapak Ibu sekalian? Ya Bu, kami memahami dan siap mengikuti aturan mediasi. Baik, Bu, kami siap mengikuti seluruh prosedur sesuai ketentuan. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan pokok perkara, untuk kepentingan tertib administrasi, agar proses mediasi berjalan dengan jelas, saya mohon kepada seluruh pihak yang hadir untuk memperkenalkan diri secara singkat. Mohon disampaikan terkait nama lengkap, kedudukan dalam perkara, serta apabila didampingi oleh kuasa hukum, agar juga disebutkan kapasitas kehadirannya. Kita akan mulai dari pihak pemohon, kemudian dilanjutkan dengan pihak termohon. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada pihak pemohon untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Jordi, hadir dalam kapasitas sebagai pemohon dalam perkara sengketa merek ini. Saya mewakili kepentingan pemilik merek Happy Baby dan hadir dengan itikat baik untuk mencari penyelesaian secara damai melalui proses mediasi ini. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Jihana Tira, selaku kuasa hukum dari pihak pemohon berdasarkan surat kuasa yang sah. Saya hadir untuk mendampingi klien saya, memberikan pendampingan hukum serta memastikan hak dan kepentingan pemohon terlindung dalam proses mediasi ini. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pihak termohon untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya hadir sebagai termohon dalam perkara ini dan mewakili PT Organik Semesta. Saya hadir dengan niat baik untuk menyampaikan pandangan kami serta mencari solusi terbaik melalui mediasi. Perkenalkan, saya Siskawati Melinda Rivianti, bertindak sebagai kuasa hukum termohon. Berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan, saya hadir untuk mendampingi klien kami dalam proses mediasi ini dan berpartisipasi secara kooperatif dalam upaya penyelesaian sengketa. Terima kasih atas perkenalan yang telah disampaikan oleh para pihak. Dengan demikian, identitas dan kedudukan masing-masing pihak dalam mediasi ini telah jelas. Selanjutnya kita akan memasuki tahap pembahasan pokok perkara. Saya persilahkan pihak pemohon terlebih dahulu untuk menyampaikan pokok perkara. Silahkan Pak Jordi. Baik, terima kasih Bu Mediator. Jadi awal mula perselisihan kami Nuturin dengan pihak termohon ini bermula dari hubungan kerja sama distribusi produk makanan bayi organik dengan merek Happy Baby. Kami adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual produk tersebut secara internasional sejak tahun 2006. Pada waktu itu kami menunjuk PT Organik Semesta perusahaan milik Pak Akbar sebagai distributor resmi kami di Indonesia. Dan melalui hubungan kerja sama tersebut, mereka mengetahui bahwa merek Happy Baby adalah milik kami sepenuhnya. Masalah mulai muncul ketika kami mengetahui bahwa pihak termohon ternyata mendaftarkan merek Happy Baby atas nama perusahaan mereka sendiri, tanpa izin kami dan tanpa pemberitahuan apapun kepada kami sebagai pemilik asli merek tersebut. Setelah itu, mereka bahkan memasarkan produk dengan merek yang identik dengan milik kami. Kami sudah mencoba menghubungi dan meminta klarifikasi kepada termohon, tetapi responnya sangat lambat dan selalu beralasan sibuk, sehingga tidak ada penyelesaian yang jelas. Sebagai pemilik asli merek tersebut, kami merasa sangat dirugikan dan tindakan tersebut sudah mengarah pada penggunaan merek dengan etikat tidak baik. Karena termohon tahu benar bahwa merek itu milik kami. Jika pendaftaran tidak segera dicabut dan penggunaan tidak dihentikan, kami bisa melanjutkan gugatan pembatalan merek di pengadilan. Baik, itu saja Bu. Baik, izin menambahkan sekaligus mempertegas pernyataan dari klien saya, berdasarkan fakta dan alat bukti yang kami miliki, tindakan termohon jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 4 serta pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Merek yang secara tegas melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya
dengan merek terkenal dan melarang pendaftaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak beretikat baik. Dalam perkara ini, merek Happy Baby telah digunakan secara terus-menerus sejak tahun 2006 dan memiliki reputasi internasional yang tidak dapat disangkal. Kami juga membawa bukti pendaftaran merek internasional, bukti penggunaan, dan bukti pemasaran merek sejak tahun 2006, serta bukti hubungan distribusi antara pemohon dan termohon. Hubungan distribusi tersebut membuktikan bahwa termohon mengetahui secara langsung asal-usul kepemilikan dan reputasi merek Happy Baby sebelum melakukan pendaftaran atas nama sendiri. Dengan demikian, sulit untuk menyatakan bahwa termohon tidak mengetahui atau bertindak tanpa kesadaran hukum. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemohon. Selanjutnya saya persilahkan kepada termohon untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bu Mediator. Perlu kami sampaikan bahwa kami sangat keberatan dengan tuduhan yang disampaikan pihak pemohon. Memang benar kami pernah menjadi distributor produk mereka. Namun sepanjang kerjasama tersebut tidak pernah ada ketentuan tertulis ataupun pemberitahuan yang melarang kami untuk mendaftarkan merek Happy Baby di Indonesia. Tindakan pendaftaran yang kami lakukan sepenuhnya didasarkan pada pemahaman bahwa tidak terdapat aturan yang secara eksplisit menghalangi kami untuk mengajukan merek tersebut. Terlebih pada saat itu pemohon belum memiliki perlindungan merek yang terdaftar di Indonesia. Kami juga ingin menegaskan bahwa kami tidak pernah memiliki niat untuk membonceng ketenaran ataupun merugikan pemohon, melainkan semata-mata menjalankan bisnis secara wajar sesuai dengan peluang pasar yang terlihat pada saat itu. Selain itu, perusahaan kami telah menginvestasi biaya yang tidak sedikit untuk kegiatan operasional, pemasaran, dan distribusi produk tersebut. Produk yang kami kembangkan juga kami nilai sebagai produk yang berbeda dari milik pemohon, baik dari sisi distribusi maupun jalur pemasaran. Kami meyakini bahwa penggunaan merek itu dalam konteks perusahaan kami tidak menyalahi aturan. Oleh karena itu, kami merasa keberatan apabila kami berikan baik etikat tidak baik atau dianggap sengaja meniru. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik. Namun, kami juga berharap pertimbangan terhadap kondisi dan investasi yang telah kami keluarkan dapat memohon. Ya. Kami perlu menegaskan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh klien kami dilaksanakan secara sah dan melalui prosedur resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat pemohon diajukan, tidak terdapat keberatan ataupun penolakan administratif dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, dari sisi formal dan prosedural, klien kami telah bertindak sesuai hukum. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa klien kami melakukan pendaftaran merek tersebut dengan niat untuk menjiplak, membonceng reputasi, atau menyesatkan konsumen dari sisi pemasaran dan kegiatan usaha. Klien kami membangun jaringan produksi dan distribusi secara mandiri di Indonesia, menggunakan strategi bisnis sendiri, serta menanggung seluruh resiko usaha. Fakta ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek tersebut dilakukan dalam konteks membangun usaha, bukan sebagai upaya mengambil alih atau merugikan pihak pemohon. Tidak mungkin pihak termohon tidak mengetahui bahwa Happy Baby merupakan merek global yang telah digunakan dan dikembangkan oleh klien kami sejak tahun 2006. Selama menjalani hubungan bisnis sebagai distributor, termohon terlibat langsung dalam pemasaran dan penggunaan label serta distribusi produk dengan merek tersebut, sehingga mengetahui secara jelas siapa pemilik sah merek Happy Baby. Dengan pengetahuan dan posisi tersebut, tindakan termohon yang kemudian mendaftarkan merek yang sama atas nama sendiri tidak dapat dianggap sebagai kekeliruan atau ketidaktahuan semata. Kami menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun secara etika bisnis karena dilakukan dengan kesadaran penuh atas reputasi dan kepemilikan merek milik klien kami. Pernyataan tersebut menurut kami terlalu berlebihan. Pada saat kami mengajukan pendaftaran merek, tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang kami untuk melakukan pendaftaran tersebut. Proses yang kami jalani sepenuhnya mengikuti mekanisme resmi dan terbuka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kami juga menegaskan bahwa tidak pernah ada niat untuk meniru, membonceng, atau merugikan pihak pemohon. Pendaftaran merek
tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi usaha yang kami jalankan sendiri. Oleh karena itu, kami menolak apabila tindakan kami langsung dicap sebagai perbuatan yang bertingkat buruk tanpa memperhatikan fakta dan konteks yang ada. Baik, saya minta semua pihak tenang. Ini adalah mediasi, bukan ruang debat terbuka. Ketegangan seperti ini tidak akan membawa kita kepada penyelesaian. Jika perdebatan ini terus berlanjut, maka saya harus menghentikan sesi ini sekarang juga. Baik, saya menghargai kerjasama kalian semua. Pada tahap berikutnya, saya akan mengadakan sesi kaukus, yaitu pertemuan dengan masing-masing pihak untuk menggali lebih dalam terkait kepentingan dan opsi solusi. Apakah kalian setuju? Kami setuju. Kami juga setuju. Kami juga setuju, Bu. Selamat pagi Bapak Jordi dan Ibu Jihan. Sebelum kita memulai sesi kaukus ini, izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Desti selaku mediator yang menangani perkara ini. Dalam tahap ini kita akan memasuki kaukus dengan pihak pemohon di Kantor Pusat Mediasi Nasional pada tanggal 14 Januari 2025. Sesi kaukus ini merupakan pertemuan tertutup antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Perlu saya jelaskan bahwa seluruh pembahasan yang ada dalam kaukus ini bersifat rahasia dan tidak akan saya sampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bapak Ibu. Dalam sesi ini, Bapak Ibu dipersilahkan menyampaikan terkait pandangan, kepentingan, maupun keberatan secara terbuka dan jujur. Saya tetap bertindak netral dan tidak memihak pihak manapun, serta tidak memberikan penilaian hukum ataupun keputusan. Setiap usulan yang muncul dalam kaukus ini bersifat mengikat sampai disepakati bersama dalam pertemuan mediasi gabungan yang dituangkan secara tertulis. Apabila ketentuan ini telah dipahami dan disetujui, kita dapat melanjutkan ke pembahasan substansi perkara. Ya, kami memahami dan siap mengikuti sesi ini, Bu. Baik, sebagai awal saya ingin mendengar pandangan Anda terkait jalannya sesi mediasi sebelumnya. Bagaimana menurut Anda dinamika pertemuan kemarin? Terus terang, Bu, saya cukup kecewa ya dengan sikap Pak Akbar, sebab beliau menolak semua penjelasan kami seolah tidak ada masalah apapun. Padahal kami sudah sangat jelas dirugikan. Kami sudah menjelaskan bahwa merek Happy Baby adalah milik perusahaan kami dan sudah digunakan sejak 2006. Tetapi respon yang kami dapat justru defensif dan cenderung menyalahkan balik. Bahkan dalam sesi tadi, Pak Akbar meninggalkan suara saat menanggapi pernyataan kami. Sikap seperti itu membuat kami ragu apakah dia benar-benar bersedia mencari solusi atau apa itu, Bu? Betul, Bu. Dalam sesi kemarin, Pak Akbar sebagai pihak termohon tidak menunjukkan sedikit pun itikat baik. Padahal ia adalah mantan distributor resmi pemohon, dan ia tahu betul siapa pemilik asli merek tersebut. Selama masa hubungan bisnis, tidak ada keraguan tentang kepemilikan merek. Namun saat ini Pak Akbar bersikap seakan-akan kami tidak punya dasar apapun untuk keberatan. Jika sikap seperti itu terus berlanjut, saya khawatir proses mediasi ini akan sulit menghasilkan kesepakatan yang baik. Baik, saya memahami kekhawatiran Anda. Namun perlu saya ingatkan bahwa mediasi bukanlah forum untuk menentukan siapa yang benar ataupun salah, melainkan tempat mencari titik temu yang memungkinkan penyelesaian damai. Dari sudut pandang kami, tujuan utamanya adalah mencari solusi yang mengembalikan kepastian hukum terhadap merek tersebut. Untuk itu, saya ingin mendengar secara lebih spesifik. Apakah yang benar-benar Anda harapkan dari mediasi ini? Yang utama bagi kami, Ibu Mediator, adalah agar Pak Akbar segera mencabut pendaftaran merek Happy Baby yang ia ajukan. Itu yang paling penting. Kami sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara baik, tapi tidak pernah ada respon yang memadai. Kalau pendaftaran itu tidak dicabut, kami merasa posisi merek kami di pasar Indonesia terancam serius. Kalau dia masih tidak mau, kami harus lanjutkan gugatan pembatalan tersebut. Terima kasih. Baik, jika pencabutan pendaftaran merek menjadi prioritas utama Anda, jika saya boleh bertanya, apakah Anda membuka kemungkinan adanya kompromi? Contohnya seperti bekerja sama, bentuk kerjasama yang baru,
atau jangka waktu tertentu untuk penyelesaian administrasi. Kami ingin menegaskan bahwa klien kami terbuka untuk kompromi, namun kompromi tersebut hanya dapat dipertimbangkan apabila pihak termohon terlebih dahulu menunjukkan itikat baik yang nyata. Bentuk itikat baik yang paling dasar dan konkret bagi kami adalah ketersediaan termohon untuk menarik pemohonan pendaftaran merek Happy Baby yang saat ini masih terdaftar atas nama mereka. Tanpa adanya langkah tersebut, sangat sulit bagi kami untuk membicarakan opsi penyelesaian lainnya secara serius. Perlu kami sampaikan bahwa kerugian yang dialami klien kami tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyangkut reputasi dan kredibilitas merek internasional yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, setiap bentuk penyelesaian harus mampu memulihkan kepastian hukum dan menjaga reputasi merek tersebut. Apabila termohon bersedia mengambil langkah awal tersebut, kami siap untuk melanjutkan pembahasan solusi lebih terbuka lagi. Seperti itu, Bu. Betul, Bu. Kami tidak bisa membiarkan merek internasional kami digunakan atau didaftarkan tanpa izin, karena hal tersebut menyangkut kapasitas hukum dan keberlangsungan usaha kami. Merek Happy Baby bukan sekedar nama, melainkan identitas bisnis yang telah kami bangun dan lindungi selama bertahun-tahun di berbagai negara. Apabila pihak termohon bersedia menarik pendaftaran merek tersebut, kami terbuka untuk mempertimbangkan opsi penyelesaian lain yang bersifat damai dan saling menguntungkan. Namun apabila tidak ada langkah nyata ke arah tersebut, kami tidak memiliki pilihan selain melanjutkan proses hukum untuk melindungi hak dan reputasi merek kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Baik, saya akan mencatat seluruh poin Anda. Nanti dalam sesi kaukus dengan pihak termohon, saya akan berupaya menyampaikan posisi Anda secara jelas dan meyakinkan. Saya juga akan mendorong agar mereka memahami pentingnya menghormati kepemilikan merek serta resiko hukum jika tidak ada langkah penyelesaian. Terima kasih Bu Mediator. Kami berharap mereka bisa melihat persoalan ini secara realistis. Tentu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan sebelum sesi kaukus ini kita akhiri? Untuk sementara tidak ada, kami hanya menunggu hasil dari pertemuan dari pihak termohon saja. Baik, terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama Anda dalam sesi ini. Saya akan segera melanjutkan sesi kaukus ini dengan pihak termohon. Sampai bertemu pada sesi gabungan berikutnya. Baik, kali ini kita akan menjalankan tahap kedua, kaukus dengan pihak termohon di Kantor Pusat Mediasi Nasional pada tanggal 15 Januari 2025. Selamat pagi Pak Akbar dan Ibu Siska. Sebelum kita memulai sesi kaukus ini, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Desti selaku mediator yang menangani perkara ini. Sesi kaukus merupakan pertemuan tertutup antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Perlu saya jelaskan bahwa seluruh pembahasan dalam kaukus ini bersifat rahasia dan tidak saya sampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bapak Ibu. Dalam sesi ini, Bapak Ibu dipersilahkan menyampaikan pandangan, kepentingan maupun keberatan secara terbuka dan jujur. Saya tetap bertindak netral dan tidak memihak, serta tidak memberi penilaian hukum ataupun keputusan. Setiap usulan yang muncul dalam kaukus ini belum bersifat mengikat sampai disepakati bersama dalam pertemuan mediasi gabungan dan dituangkan secara tertulis. Apabila ketentuan ini telah dipahami dan disetujui, kita dapat melanjutkan ke pembahasan substansi perkara. Baik, kami memahami dan siap mengikuti sesi ini, meskipun terus terang saya merasa kurang puas dengan jalannya mediasi sebelumnya. Baik, saya memahami akan hal itu, Pak Akbar. Sesi kali ini memang ditunjukkan agar Anda dapat menyampaikan keberatan atau kesulitan yang Anda rasakan selama proses mediasi. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait jalannya mediasi sebelumnya? Baik, begini Bu, cukup tertekan dengan tuduhan yang disampaikan oleh pihak pemohon. Sejak awal kami seolah langsung ditempatkan pada posisi yang dianggap beretikat tidak baik. Seakan-akan kami dengan sengaja ingin mengambil keuntungan dari merek mereka. Padahal niat tersebut sama sekali tidak pernah ada dalam pertimbangan kami. Saya juga merasa kecewa karena
penjelasan yang telah kami sampaikan, baik mengenai latar belakang pendaftaran merek maupun kondisi usaha kami, seolah tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk dipahami. Situasi ini membuat kami merasa disudutkan, bukan diajak berdialog secara seimbang. Oleh karena itu, kami berharap melalui proses mediasi ini, posisi dan alasan kami dapat didengar secara objektif, sehingga penyelesaian yang dicapai benar-benar adil bagi kedua belah pihak. Betul, Bu. Pihak pemohon menuduh klien kami secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi dan juga fakta yang ada. Klien kami memang pernah menjadi distributor, tetapi tidak ada larangan tertulis yang melarang pendaftaran merek oleh klien kami saat itu. Tuduhan bahwa klien kami bertindak dengan itikat buruk memang menurut saya terlalu jauh ya. Klien kami hadir di sini dengan itikat baik untuk menyelesaikan masalah. Namun diperlukan waktu dan ruang untuk mengurangi semua ini secara proporsional. Baik, saya memahami terkait posisi Anda. Saya juga ingin menekankan bahwa tujuan mediasi ini bukanlah untuk menentukan siapa yang salah ataupun yang benar, tetapi untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam sesi sebelumnya, saya sudah berdiskusi dengan pihak pemohon, maka mereka tetap pada pendiriannya agar pendaftaran merek yang Anda lakukan dicabut segera. Jika hal itu tidak dilakukan, mereka meminta ganti kerugian. Bagaimana tanggapan Anda terkait permintaan tersebut? Begini Bu Mediator, sejak awal saya tidak merasa berniat merugikan mereka. Kami mendaftarkan merek tersebut karena dalam pandangan kami tidak ada yang melarang dan kami juga telah mengeluarkan biaya untuk produksi dan pemasaran. Jika diminta mencabut pendaftaran merek itu secara langsung, kami butuh waktu dan pertimbangan. Terkait kompensasi, saya tidak bisa langsung menyetujui dalam jumlah besar karena kami tidak merasa melakukan tindakan yang merugikan secara sengaja. Kami sepakat bahwa sengketa ini memang memerlukan diselesaikan sesegera mungkin, karena berlarut-larutnya perkara ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi kedua belah pihak. Namun demikian, kami juga berharap proses penyelesaian dapat berjalan secara wajar dan proporsional dengan mempertimbangkan kondisi serta kepentingan klien kami. Apabila pendaftaran merek yang diajukan klien kami harus dievaluasi atau bahkan ditarik, tentu diperlukan waktu dan kelonggaran yang rasional agar klien kami dapat mempertimbangkan langkah hukum dan bisnis terbaik tanpa tekanan batin. Tekanan kompensasi, kami tidak menutup pintu untuk berdiskusi dan mencari titik temu. Namun, bentuk dan besarnya kompensasi tersebut tidak boleh terlalu memberatkan dan menempatkan klien kami pada posisi yang tidak adil. Kami meyakini masih terdapat opsi penyelesaian yang realistis, seimbang, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui mediasi ini. Baik, saya memahami terkait keberatan Anda mengenai pencabutan pendaftaran merek dan permintaan kompensasi. Saya ingin menanyakan satu hal, apakah Anda terbuka untuk mempertimbangkan bentuk kompromi, misalnya seperti kompensasi dalam jumlah tertentu atau jeda waktu untuk penyesuaian bisnis, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku? Bu Mediator, kami ingin menegaskan bahwa klien kami terbuka untuk mencari jalan keluar bersama dalam menyelesaikan sengketa ini. Kami bersedia mempertimbangkan berbagai bentuk solusi sepanjang solusi tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak menempatkan klien kami pada posisi yang terlalu memberatkan. Selain itu, kami juga berharap agar setiap alternatif penyelesaian tepat memperhitungkan proses bisnis yang telah berjalan, termasuk investasi, jaringan pemasaran, dan komitmen usaha yang sudah dilakukan klien kami. Dengan pendekatan yang seimbang dan realistis, kami yakin mediasi ini dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Baik, saya akan mencatat posisi Anda bahwa Anda terbuka untuk penyelesaian, tetapi dengan batasan tertentu terkait waktu dan bentuk kompensasi. Saya akan menyampaikan hal ini kepada pihak pemohon dalam pertemuan selanjutnya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Saya hanya berharap pihak pemohon bisa memahami bahwa kami tidak berniat buruk.
Kami punya alasan kenapa kami mengambil langkah tersebut dan kami ingin didengar, bukan langsung disalahkan. Kami juga berharap proses ini berjalan dengan adil, Bu Mediator. Kami ingin menyelesaikan, bukan tekanan sepihak. Kami percaya mediasi ini adalah tempat untuk mencari solusi yang terbaik. Terima kasih atas keterbukaan dan penjelasan Anda. Saya akan memastikan seluruh poin ini disampaikan kepada pihak pemohon. Jika tidak ada tambahan, kita akhiri sesi ini dan bersiap untuk pertemuan gabungan berikutnya. Baik Ibu Mediator, terima kasih. Terima kasih, Bu Mediator. Baik, pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan melakukan mediasi bersama di Kantor Pusat Mediasi Nasional pada tanggal 16 Januari 2025. Selamat pagi, Pak Jordi, Ibu Jihan, Pak Akbar, dan Ibu Siska. Terima kasih atas kehadiran Anda kembali dalam sesi mediasi ini. Hari ini kita akan fokus untuk mencapai kesepakatan akhir yang dapat diterima kedua belah pihak. Saya mengapresiasi keterbukaan Anda dalam sesi kaukus sebelumnya, dan saya berharap diskusi hari ini berjalan lancar. Apakah semuanya sudah siap untuk memulai? Selamat pagi Bu, kami siap. Kami juga siap, Bu. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan saya merangkum pokok perkara secara lebih rinci agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di antara para pihak. Sengketa ini bermulai dari pendaftaran merek Happy Baby oleh pihak termohon. Sementara pihak pemohon telah menggunakan dan mengembangkan merek tersebut secara berkelanjutan sejak tahun 2006 dan dikenal sebagai merek internasional yang memiliki reputasi serta nilai komersial. Pihak pemohon menilai bahwa pendaftaran merek oleh termohon menimbulkan potensi kebingungan di masyarakat serta mengganggu kepastian hukum atas kepemilikan merek. Terlebih, termohon sebelumnya merupakan distributor pemohon, sehingga dianggap mengetahui secara jelas asal-usul kepemilikan merek tersebut. Oleh karena itu, pemohon memandang tindakan pendaftaran tersebut dilakukan tanpa itikat baik dan berpotensi merugikan kepentingan hukum secara ekonomi dari pihak pemohon. Di sisi lain, pihak termohon menyampaikan bahwa pendaftaran merek dilakukan tanpa niat untuk merugikan pemohon dan berpendapat tidak terdapat larangan secara tegas pada saat pengajuan merek dilakukan. Termohon menilai langkah tersebut sebagai bagian dari strategi bisnis yang sah dan bukan untuk membonceng reputasi pemohon. Dengan demikian, sengketa ini menyangkut perbedaan penilaian mengenai itikat baik, kepastian hukum, dan perlindungan hak atas merek yang diharapkan dalam dapat diselesaikan secara damai dapat melalui proses mediasi ini. Apakah rangkuman di atas sudah sesuai? Ya Bu, rangkuman tersebut sudah sesuai dengan posisi kami. Namun, kami ingin menegaskan kembali bahwa setiap bentuk penyelesaian harus disertai dengan tindakan pencabutan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan beritikat baik, bukan sekedar pernyataan lisan. Selain itu, kami juga memandang pentingnya adanya bahwa batasan waktu yang jelas dan terukur mengenai pelaksanaan pencabutan merek tersebut, termasuk tahapan administrasi yang akan ditempuh. Kepastian waktu ini diperlukan agar klien kami memperoleh jaminan kepastian hukum dan tidak akan kembali berada dalam posisi yang dirugikan. Apabila komitmen tersebut dapat dipenuhi secara nyata, kami terbuka untuk melanjutkan pembahasan secara lebih konstruktif. Seperti itu, Bu. Betul, Bu. Pada prinsipnya, klien kami bersedia untuk mencari dan menambah solusi penyelesaian atas sengketa ini melalui jalur mediasi. Namun demikian, kami perlu menegaskan bahwa klien kami tidak dapat menerima beban kompensasi yang terlalu besar dan tidak proporsional dengan kondisi dan peran klien kami dalam peran ini. Kami berharap melalui proses mediasi ini dapat ditemukan titik temu yang seimbang di mana kepentingan hukum pemohon tetap dihormati. Namun di sisi lain juga tidak memberatkan klien kami secara berlebihan dengan pendekatan yang adil dan realistis. Kami meyakini masih ada ruang untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Baik, mari kita bahas pada poin pertama yaitu pencabutan pendaftaran merek. Pak Akbar, apakah Anda bisa memberikan penjelasan terkait waktu yang Anda perlukan untuk melakukan pencabutan izin tersebut? Selesai. Perlu kami sampaikan bahwa terdapat tahapan administratif dan persyaratan formal yang harus kami lengkapi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga proses pencabutan tidak dapat dilakukan secara instan. Namun demikian, kami menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menunda atau menghindari kewajiban, dan kami siap melaksanakan pencabutan tersebut sebagai bentuk itikat baik dalam menyelesaikan sengketa ini secara damai. Pada prinsipnya kami dapat menerima jangka waktu 2 minggu, sebagaimana disampaikan oleh pihak termohon, dengan catatan terdapat bukti nyata mengenai progres pelaksanaan pencabutan tersebut. Kami berharap tidak hanya berupa janji, tetapi juga disertai langkah administratif yang dapat kami ketahui. Misalnya bukti pengajuan atau pembaruan status proses di DJKI. Kami menegaskan bahwa kami tidak menghendaki sengketa ini berlarut-larut. Oleh karena itu, ada kepastian waktu dan transparansi. Progres menjadi hal yang sangat penting bagi kami, agar kepercayaan dalam proses mediasi ini tetap terjaga dan penyelesaian dapat benar-benar tercapai. Dan kami telah menunjukkan itikat baik dengan menyepakati jangka waktu yang kami nilai wajar dan realistis untuk melaksanakan pencabutan pendaftaran merek. Tenggat tersebut mempertimbangkan prosedur administrasi yang harus dijalankan di DJKI yang tentu tidak dapat dilakukan secara instan. Kami berharap pihak pemohon juga dapat memahami batas kewenangan dan proses harus hukum yang ada serta tidak menambahkan persyaratan lain yang sulit atau tidak proporsional. Tujuan mediasi ini adalah menemui titik temu yang adil bagi kedua belah pihak, bukan menciptakan beban baru yang justru berpotensi menghambat tercapainya kesepakatan. Baik, kita sepakati bahwa pencabutan permohonan merek akan dilakukan dalam waktu 2 minggu dan termohon akan memberikan pembaruan progres setiap 1 minggu sekali. Apakah semua pihak sepakat? Sangat. Sepakat. Selanjutnya, kita masuk ke poin kompensasi. Pemohon sebelumnya meminta kompensasi penuh jika pencabutan tidak dilakukan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap usulan tersebut, Ibu Siska? Kami tidak setuju dengan kompensasi penuh karena klien kami tidak pernah bermaksud merugikan mereka. Namun, kami siap menawarkan kontribusi dalam bentuk lainnya. Misalnya, menanggung biaya mediasi dan sebagian biaya administrasi terkait pencabutan. Baik, klien kami tidak menutup diri terhadap skema kontribusi yang ditawarkan termohon, sepanjang hal tersebut mencerminkan pengakuan atas kerugian nyata yang telah dialami oleh pemohon. Perlu kami tegaskan bahwa kerugian tersebut tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga menyangkut reputasi merek internasional, potensi kebingungan konsumen, serta biaya internal yang telah dikeluarkan klien kami untuk melakukan pengawasan dan penanganan hukum atas produk merek mereka. Oleh karena itu, kami menilai bahwa kompensasi sebagai dalam bentuk tertentu masih patut dipertimbangkan sebagai bagian dari penyelesaian yang adil. Selama kompensasi tersebut diberikan secara proporsional dan disertai dengan komitmen nyata dari termohon, terutama terkait pencabutan merek dalam tenggat waktu yang jelas, kami bersedia melanjutkan pembahasan ke arah kesepakatan. Baik, izinkan saya menawarkan jalan tengah. Apakah pihak pemohon bersedia mempertimbangkan kontribusi kompensasi dalam bentuk biaya mediasi dan sebagian biaya administrasi sebagai pengganti kompensasi penuh? Baik, kami terbuka untuk mempertimbangkan skema kontribusi yang disampaikan, sepanjang kontribusi tersebut memiliki nilai yang cukup signifikan dan mencerminkan tanggung jawab atas dampak yang telah kami alami. Yang terpenting bagi kami adalah adanya kepastian hukum dan ketepatan waktu dalam proses pencabutan permohonan merek oleh termohon. Apabila pencabutan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tenggat yang disepakati,
dan disertai dengan bukti progres yang jelas, maka kami bersedia memilih opsi penyelesaian sebagai jalan tengah. Namun kami berharap pemilu ini hanya bisa disampaikan secara lisan, melainkan dituangkan secara tegas dalam kesepakatan tertulis. Baik, kami memberikan kontribusi sebagaimana dibahas, sepanjang hal tersebut menjadi bagian dari penyelesaian yang bersifat final dan menyeluruh. Kami berharap kontribusi ini dipahami sebagai bentuk itikat baik klien kami untuk menyelesaikan sengketa secara damai, bukan sebagai pengakuan atas tuduhan yang dialamatkan kepada kami. Dengan catatan penting bahwa setelah kesepakatan ini dicapai dan dilaksanakan ke jalur hukum lain, baik perdata, pidana, maupun administratif. Kami ingin penyelesaian ini benar-benar menutup perkara dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Baik, saya senang kita sudah mendekati titik temu. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, termohon akan mengajukan pencabutan pendaftaran merek Happy Baby dalam waktu 2 minggu dan memberikan pembaruan progres mingguan. Yang kedua, termohon akan memberikan kontribusi berupa biaya mediasi dan sebagian biaya administrasi terkait proses pencabutan. Yang ketiga, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa ini melalui mediasi tanpa melanjutkan ke proses persidangan. Apakah semua pihak dapat menerima kesimpulan ini? Ya, hal itu dapat kami terima, Bu. Kami juga sepakat selama semua pihak konsisten dan komitmen ini. Baik, saya akan menyiapkan draft kesepakatan tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Terima kasih atas kerjasama Anda semua. Saya yakin kesepakatan ini akan menguntungkan kedua belah pihak dan menutup sengketa ini secara damai.